Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pemirsa, kita kali ini akan membahas mengenai kanker tiroid. Dengan tema kita kali ini mengenal dan mengatasi kanker tiroid. Dan kita akan membahasnya bersama Dr. Nur Qodir, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, dokter spesialis bedah konsultan onkologi KSM Bedah Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan langsung saja kita bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Malam. Gimana nih dok, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Gimana perjalanan ke sini tadi, lancar ya? Lancar, tapi tadi hujan kan, Iya. hujan gerimis. Jadi alhamdulillah lancar. Nggak macet. Nggak macet ya dok ya? Iya. Oke. Dan mungkin pemirsa Sri TV yang ada di rumah sudah mengetahui tema kita kali ini yaitu kanker tiroid. Dan mungkin juga secara umum ada beberapa pemirsa Sri TV yang ada di rumah yang belum terlalu mengetahui secara spesifik tentang kanker tiroid ini. Mungkin boleh dok dijelaskan apa itu kanker tiroid nih dok? Jadi kalau kita mengenal istilah tiroid itu, kalau bahasa awamnya sih sebenarnya gondok ya Mbak ya. Oke. Jadi secara umum itu kalau ada benjolan di tubuh kita, itu kita sebut sebagai tumor. Nah, tapi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Oke. Nah, kalau tumor yang jinak kita kenal sebagai tumor saja secara awam. Tapi kalau seandainya tumornya itu ganas, maka itu kita sebut dengan kanker. Tergantung organ mana yang kena. Kalau seandainya di payudara, tumor payudara, atau kalau ganas kanker payudara. Kalau kenanya di gondok, dalam hal ini bahasa ilmiahnya tiroid, maka kita sebut sebagai suatu kanker tiroid, keganasan pada gondok. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, nah ini kan kanker tiroid ini berawal dari benjolan nih dok ya? Benjolan. Oke, jadi yang menyebabkan kanker ini seperti apa nih dok? Untuk spesifik ke tiroid, penyebab pasti itu belum ada, tapi kita mengenal istilahnya faktor risiko. Jadi hal-hal yang bisa memacu terjadinya proses kanker. Kebanyakan kalau kanker tiroid itu dari buku-buku yang ada disebutkan bahwa penyebabnya itu biasanya karena radiasi yang berlebihan. Okay. Kalau kita ingat dulu tahun 45 ya, di mana Hiroshima dan Nagasaki setelah Amerika menjatuhkan bom atom, sekian puluh tahun kemudian banyak warga di sana yang survive itu mengalami keganasan pada tiroid. Jadi seperti itu. Jadi dari radiasi yang besar Ya. itu bisa juga menyebabkan menjadi kanker tiroid. Ya. Oke dok, tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang kanker tiroid ini kan dokter adalah dokter spesialis bedah ya? Ya, konsultan onkologi, konsultan tumor ya. Oke, nah ini kan dokter tumor ini kan banyak ya dok? Ya, Kalau benar. untuk dokter sendiri, ini lebih spesifik ke dokter yang bahas ke arah mana nih dok? Oke. Jadi ya kebetulan ya, mungkin sekalian biar pemirsa kita juga mengenal ya, memang banyak dokter-dokter tumor ya. Ada yang tumor darah, ada yang tumor di saluran kencing atau urologi. Nah, kalau kita kebetulan dokter bedah subspesialis tumor. Jadi kebetulan domain atau area kita itu kalau kita singkat itu HNBSS. Jadi H itu head, jadi kepala, N itu neck ya. Kemudian B itu breast, payudara. S yang pertama itu skin, kemudian S yang kedua adalah soft tissue. Jadi area kita itu tumor-tumor di kepala dan leher, dalam hal ini salah satunya adalah tiroid, kemudian tumor-tumor payudara, kemudian tumor-tumor di kulit dan di soft tissue atau jaringan lunak. Mungkin seperti itu Mbak. Berarti di area-area lebih ke atas ya dok ya? Lebih superficial, bukan yang di dalam ya, yang di permukaan. Oke. Nah,
Kalau untuk kanker tiroid ini sendiri, ini gejalanya lebih banyak, berarti di belakang leher ya dok ya? Di depan, di depan leher ya. Oke, berarti ini adalah benjolan yang tidak bisa kita remehkan ya dok ya? Ya, jadi untuk tumor-tumor di permukaan tubuh, ya, gejala yang paling awal dan biasanya di-ignore ini, disepelekan oleh pasien itu adalah benjolan. Apakah itu di payudara, apakah itu di leher, atau apakah itu di kepala. Pasien biasanya datang setelah benjolannya membesar. Kemudian kita tanya, kenapa baru datang? Misalnya di tumor payudara, kenapa baru datang sekarang, Bu? Pak, kan biasanya pasien jawab bahasa Palembang kan? Kukira tidak apa-apa dok, kukira cuma benjolan baik, sakit tidak apa. Ternyata justru benjolan itu yang harus kita waspadai. Jadi ya mumpung saya ada ikut siaran di TV ya, saya menghimbau para pemirsa, kalau ada benjolan di permukaan tubuh, itu hati-hati, sebaiknya cepat berkonsultasi ke tenaga medis yang terdekat. Karena gejala keganasan dari suatu benjolan itu hanya benjolan saja, tidak ada yang lain. Kebanyakan ya, sebagian besar nyeri ataupun sakit ataupun yang lain itu jarang. Jadi cuma benjolan tok. Oke, nah ini kan benjolan itu berarti tidak bisa diremehkan. Dan mungkin nih buat pemirsa Suja TV yang ada di rumah yang mungkin sedang merasakan waduh aku ada benjolan nih. Nah, mungkin boleh nih dok dijelaskan efeknya dari penderita kanker ini. Untuk khususnya tiroid ya, gondok ya. Jadi mungkin balik lagi ke gejala dari tumor tiroid tadi atau tumor gondok tadi, gejala awal itu biasanya benjolan. Tapi kalau tumornya semakin membesar, maka gejalanya juga akan semakin bertambah ya. Kebetulan kan tiroid ini di saluran ini ya, di depan saluran nafas. Jadi kalau dia membesar tentu saluran napas kita di sini akan menyempit. Akibatnya tentu pasien akan mengeluh agak susah bernapas karena ada benjolan itu. Kemudian di belakang saluran napas itu ada saluran makan. Jadi kalau tumornya besar menekan ke belakang, pasiennya juga bisa mengeluh susah menelan. Kemudian di antara saluran napas yang di depan dan saluran makan di belakang itu ada syaraf ke pita suara. Jadi kalau si tumor itu menekan saraf, sarafnya kejepit, maka pita suara akan terganggu. Gejala yang timbul apa? Suara pasien jadi parau. Suara pasien jadi parau. Ya gitu biasanya. Jadi kalau istilah pasien kayak bebek ya dok ya, iya benar, memang seperti itu. Oke, berarti kayak suaranya jadi hilang gitu ya dok? Ya, suaranya jadi hilang, jadi ya serak seperti itu. Dan untuk penderitanya sendiri nih dok, ini kebanyakan penderitanya cewek, cowok, atau yang berumur atau yang malah masih muda nih dok? Sepertinya tidak ada kriteria spesifik untuk itu. Jadi kriteria laki-laki, perempuan, usia itu lebih ke arah apakah itu jina atau ganas. Jadi kalau seandainya benjolan di tiroid itu terjadi pada laki-laki, maka kemungkinan benjolan tersebut adalah suatu proses keganasan. Atau kalau usia benjolan itu timbul pada usia di bawah 20 tahun atau di atas 50 tahun, maka kecenderungannya adalah suatu proses keganasan. Jadi seperti itu. Oke, baiklah buat pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang ingin ikut berinteraktif bisa langsung di 0711364111. Tapi kita jeda sebentar dan akan kembali lagi. Tetaplah di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れているHai guys, sekarang pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah,
lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan napas. Ayo bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh dan kita masih membahas mengenal dan mengatasi kanker tiroid bersama dokter kita pada malam hari ini, Dr. Nur Qodir, spesialis bedah subs onkologi, konsultan dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan mungkin bisa kita
lanjutkan di segmen ini untuk membahas yang lebih spesifik lagi nih dok. Oke. Mungkin gejala kanker apa yang harus kita waspadai nih dok? Seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, kebanyakan gejala awal dari kanker itu hanya benjolan saja. Jadi saya kembali menghimbau kepada pemirsa, bila ada benjolan di permukaan tubuh dan biasanya cepat membesar tanpa nyeri, tanpa gejala yang lain, maka kita harus waspada. Sebaiknya pemirsa atau penderita yang mengeluh ada benjolan tersebut langsung berkonsultasi ke tenaga medis yang terdekat. Kemudian biasanya untuk selanjutnya dari tenaga medis yang yang tempat kita berkonsultasi itu akan menganjurkan ke penderita untuk mengambil sampel. Jadi kalau istilah kita dilakukan biopsi, ya, jadi contoh tumor itu diambil, kemudian contoh tadi akan kita kirim ke laboratorium patologi anatomi, di mana setelah diprosesing di sana, dokter spesialis patologi anatomi akan mengamati apakah sampel dari tumor kita itu tadi merupakan tumor jinak atau tumor ganas. Jadi seperti itu kira-kira ini. Oke, nah ini dok ya, untuk spesifiknya untuk wanita, apakah gejala kanker tiroid ini bisa disebabkan dari hormon nih dok? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk hormon sepertinya belum ada literatur yang menyatakan seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, salah satu faktor risiko atau pencetusnya adalah radiasi yang berlebihan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti yang paling utama faktor dari kanker tiroid ini sendiri adalah radiasi yang sangat besar nih, ya. Ya. Oke, dan untuk gangguan tiroid dan hipertiroid ini bedanya ini apa nih dok? Oke, jadi misalnya seperti meja ini, Mbak, ya. Jadi meja ini kan ada anatomi atau bentuknya ada tiang, ada lingkaran. Terus meja ini punya fungsinya misalnya untuk tempat kita menaruh gelas air minum. Jadi kalau tumor tiroid itu artinya terjadi gangguan dari bentuk tiroid itu. Jadi meja ini bentuknya berubah, misalnya tiangnya bengkok atau tiangnya keropos. Kemudian kalau hipertiroid, hipotiroid itu istilah untuk fungsi dari tiroid. Jadi fungsi dari meja ini mungkin berubah. Jadi yang awalnya mungkin untuk tempat kita menaruh vas bunga atau air minum, ternyata dipakai untuk tempat duduk, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tumor tiroid itu domain atau areanya dari bedah tumor. Tapi kalau hipertiroid, hipotiroid itu area atau domain dari dokter penyakit dalam, konsultan endokrin. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah dok, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Ketut Sri. Ini apa bedanya kanker tiroid dan kanker nasofaring nih dok? Oke, terima kasih. Saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya, Ketut Sri ya. Terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau kanker tiroid, jadi organnya beda antara tiroid sama nasofaring. Kalau tiroid itu letaknya seperti yang saya bilang tadi di depan saluran napas. Kalau nasofaring itu letaknya di belakang. Kalau kita buka mulut kan ada anak TK ya, yang kecil itu di belakang anak TK. Jadi di perbatasan antara saluran hidung dengan jadi pertemuan saluran hidung dengan mulut, itu namanya nasofaring. Dan kalau untuk tiroid itu domainnya lebih ke arah bedah tumor, tapi kalau nasofaring itu sejawat THT, spesialis THT yang menanganinya. Seperti itu. Berarti ini secara umumnya dia letaknya letaknya beda. Letaknya beda ya dok. Letaknya beda, kemudian jenis selnya juga beda. Begitu juga dengan penanganannya juga sangat beda. Oh, jadi walaupun itu sama-sama satu penyakit, tapi dia tetap perbedaannya berbeda. Ada ya dok? Ya, perbedaannya sangat jauh secara medis ya, Mbak ya.
Oke, baik nih dok. Mungkin kalau untuk kanker tiroid ini sendiri, apakah kanker ini bisa menjalar ke kelenjar getah bening nih dok? Bisa. Jadi kanker tiroid itu sama kayak kita mobil ya, Mbak ya. Mobil itu kan ada mobil jenisnya sedan, ada jenisnya truk, ada jenisnya pick up. Sama kayak kanker tiroid. Kanker tiroid itu ada yang jenisnya diferensiasi kalau istilah kita, yang berdiferensiasi baik, ada yang berdiferensiasi buruk. Kalau yang buruk itu biasanya harapan kedepannya tidak begitu bagus. Tapi kalau yang dia berdiferensiasi baik, itu ada lagi sub-subnya. Jadi salah satu sub dari kanker tiroid yang berdiferensiasi baik dalam hal ini namanya kanker tiroid papiler. Bila dia menjalar, maka dia akan menjalar ke kelenjar getah bening di sekitar leher kita. Tapi pembesaran kelenjar getah bening itu sendiri itu karena sel-sel kanker tiroidnya itu berkumpul di kelenjar getah bening itu. Jadi ada hubungan, bisa ada hubungan, tergantung jenis. Oke, nah untuk penyakit kanker tiroid ini, apakah penyakit ini berasal dari genetik juga bisa dok? Banyak teori yang menyebutkan itu. Salah satunya memang kemungkinan genetik itu ada, tapi tidak besar persentasenya, Mbak. Oke, berarti bukan satu yang yang pusatnya ya mungkin ya dok ya. Kalau genetik itu mungkin seperti gejala kanker yang lebih besarnya tuh radiasi, faktor pemicu ya, itu ya dok ya. Faktor pemicunya seperti itu. Baiklah, mungkin dok, mungkin pemirsa CJ TV yang ada di rumah bertanya-tanya, apakah penyakit ini menular nih dok? Enggak, Enggak dia ya? bukan termasuk jenis penyakit yang menular. Tapi kalau ditanya apakah ada kemungkinan diturunkan, itu ada. Tapi kalau menular tidak. Oh, berarti ini bukan penyakit yang menular ya. Bukan. Berarti kita tidak perlu takut-takut dengan penderita kanker ini Ya, ya. kalau menular itu seperti TBC, seperti COVID kemarin, atau kolera, itu penyakit yang menular. Kalau ini bukan, insya Allah bukan. Berarti ini bukan termasuk dari virus ya dok ya? Bukan. Jadi pemirsa, kalau ada keluarga yang menderita penyakit tiroid ini, tidak perlu takut, jangan waspada. Jangan takut karena itu tidak menular, tidak akan menular. Oke, baiklah dokter, ini sudah ada penelpon yang sudah terhubung dengan kita pada malam hari ini. Ada Raya di Bukit. Halo, selamat malam Mbak Raya. Halo, selamat malam. Iya, mau tanya. Halo, selamat malam. Ya, saya mau tanya dok, kalau dari tiroid ini untuk jadi kanker itu, apakah bisa kemungkinan dok kenanya gitu? Oke, baik. Atau bisa cuman tiroid aja terus gitu? Mohon Kalau maaf. misalnya dari tiroid biasa jadi kena kanker itu, apakah bisa ada penyebabnya atau bagaimana dok? Makasih. Oke, telah terputus ya Ya, dok ya. jadi yang saya tangkap sepertinya apakah dari tumor tiroid yang jinak bisa menjadi ganas, mungkin Iya, seperti itu ya, seperti Mbak itu. Sana ya. Ya, jadi bila memang awalnya jinak, insya Allah itu tetap jinak. Tapi kalau seandainya dia dari awal ganas, ya pasti dia akan ganas. Jadi kemungkinan dari jinak ke ganas itu insya Allah nggak ada. Jadi kalau dia jinak ya jinak gitu. Seperti Berarti itu. tidak ada proses untuk dari dia Jinak menjadi dari ganas. jinak menjadi ganas Ya, ya, dok ya. tidak Berarti ada kalau seperti itu. jinak dia namanya tumor ya dok. Ya, tumor, benar. Oke. Dan buat pemirsa CJ TV yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bisa langsung saja di 0711364111. Dan dokter, mungkin kita ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi mungkin Ya. soal kanker ini. Dan misalkan mungkin nih dok, kanker ini bisa metastase nggak nih dok? Ya, metastase bisa. Jadi kalau istilah awamnya itu adalah penjalaran. Jadi kembali ke subjenis dari kankernya tadi, kalau dia tipe yang papiler, dia akan metastase atau menjalar ke kelenjar getah bening yang di leher. Jadi biasanya pasiennya mengeluh setelah ada benjolan di sini, ada benjolan lagi di sini, di kiri kanan. Terus kalau tipenya yang polikuler, kanker tiroid yang polikuler, maka dia akan metastase
atau menjalar ke tulang-tulang pipih, tulang yang tipis. Tulang pipih di tubuh kita itu di kepala, di dada, tulang dada, tulang iga, kemudian tulang pinggul. Nah, itu bisa meta ke sana, jadi ininya tumor-tumornya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti area metastasenya juga tidak terarea ya, Dok ya, bisa kemana saja berarti ya? Sama seperti ini ya, kalau kita punya anak ya, jadi kalau anak yang pertama mungkin hobinya misalnya kemana lah ya, makan ke, kalau di kita pempek saga gitu ya. Terus kalau anak yang lain mungkin hobinya makan ke model yang di Bukit Doa ya, mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari anak yang pertama ya ke pempek saga, sama kayak kanker tiroid. Jadi kalau yang tipe papiler pasti metanya itu ke KGB, tapi kalau yang folikuler pasti metastasisnya itu ke tulang-tulang pipi. Dia spesifik, sama seperti kita manusia. Oke, baiklah, untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang juga bisa untuk berikut komentar di Instagram kita di @sriwijaya_tv, dan juga kita sudah ada yang berkomentar ya di IG Sriwijaya TV, ada dari Eza. Ini bagaimana membedakan kanker tiroid dengan penyakit tiroid biasa? Boleh dijawab? Oke. Seperti yang saya sudah katakan tadi, seperti yang sudah saya himbau tadi, jadi kalau ada benjolan sebaiknya ke tenaga medis, kemudian tenaga medis akan melakukan biopsi. Jadi sama seperti itu. Jadi bila ada benjolan di leher, banyak tools atau alat yang kita pakai. Begitu pasien datang, kita akan periksa pasien, lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat, kita pegang, itu pasti mandatori. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa berupa USG, kemudian bisa berupa ronsen leher, kemudian biopsi. Kalau biopsi untuk tiroid, salah satu bentuknya adalah dengan FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy atau sitologi. Jadi tiroidnya itu disuntik, kemudian disedot, diambil sel-selnya oleh dokter spesialis patologi anatomi. Sel-sel itu akan dibaca di bawah mikroskop. Jadi untuk membedakan itu tadi, kita akan lakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, bahkan biopsi untuk membedakan ini tumor tiroid yang tidak ganas dengan tumor tiroid yang ganas. Seperti itu tahap-tahap yang mungkin kita lakukan. Oke, baiklah pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, obrolan ini semakin menarik saja, tapi kita akan jeda sebentar, tetaplah di Jendela. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf,
Acara ini dipersembahkan oleh Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Still Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang 1364111 atau juga bisa berkomentar di Instagram kita di @sriwijayatv. Dan langsung saja dokter, kita masih membahas tentang kanker tiroid ini sendiri. Mungkin kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai kanker tiroid ini sendiri. Dan dok, ini bagaimana, kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter nih dok? Ya balik-balik lagi ya, mungkin pemirsa juga sudah bosan saya ngomongnya gitu ya. Jadi balik-balik seperti tadi, bila ada benjolan ya, benjolan dalam hal ini kalau untuk tiroid itu di leher yang ikut bergerak waktu kita menelan, ya sebaiknya langsung konsultasi ya. Jadi tanda awal dari tumor atau kanker itu adalah benjolan, apapun itu, dimanapun dia. Jadi bila ada benjolan, langsunglah konsultasi ke tenaga medis terdekat. Berarti itulah tadi, kalau ada benjolan kita jangan meremehkan benjolan ya dok ya. Oke, dan untuk sadari untuk kanker ini sendiri, bagaimana deteksi dini kanker tiroid ini sendiri dok? Kalau sadari tadi ya, mungkin ya karena sekalian Mbak tadi udah ini ya, udah menyinggung sedikit tentang sadari ya. Jadi saya yakin pemirsa sudah banyak tahu, sadari merupakan akronim dari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi agak melenceng dikit nggak apa-apa lah Mbak ya. Jadi pemeriksaan payudara sendiri kapan? Pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi ya. Jadi gimana caranya? Caranya si wanita yang akan melakukan sadari itu mungkin bisa bercermin ya. Kemudian sambil saya praktekkan sedikit ya, sambil berkacak pinggang seperti itu, kemudian melihat payudaranya simetris atau tidak. Kemudian habis itu wanita tadi melakukan pemeriksaan pada payudaranya dengan mengangkat salah satu tangan ya ke seperti ini, kemudian meraba seluruh permukaan payudaranya. Bisa melingkar dari luar ke dalam, dari dalam keluar, atas ke bawah, terserah. Yang penting seluruh permukaan payudara itu dipegang. Habis itu memegang ke arah ketiak, diperiksa ketiaknya bagaimana. Terus terakhir puting susu itu dipencet, dilihat ada nggak keluar cairan. Jadi kalau seandainya si wanita tersebut menemukan adanya benjolan atau ragu apakah ada benjolan atau tidak, ataukah begitu memencet puting susunya tadi keluar cairan yang berwarna kemerahan, maka anjuran dari kita untuk segera berkonsultasi ke tenaga medis yang sudah terlatih. Balik ke tiroid, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita bisa sambil bercermin. Kita lihat ada nggak benjolan di leher kita, kemudian kita lihat
apakah benjolan tersebut bergerak waktu kita menelan. Jadi mungkin kita kan ada air liur itu, kita telan air liur, kita lihat benjolannya ikut bergerak nggak. Kalau benjolannya ikut bergerak, kemungkinan asal dari tumor itu adalah tumor tiroid. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya simple, apapun itu simple asalkan kita rajin dan waspada. Hanya seperti itu, Mbak. Nah, kita kembali ke kanker tiroid ini ya, Dok, ya. Dan untuk kanker ini dengan tingkat keparahannya ini seperti apa nih, Dok? Stadium ya. Jadi untuk stadium sendiri dari stadium 1 sampai stadium 4. Kalau dia ada kriteria masing-masing, tapi yang perlu saya highlight di sini, saya soroti adalah stadium 4. Kalau stadium 4 itu dia sudah metastasis, sudah menjalar ke tempat lain. Jadi selain ke tulang, ke kelenjar getah bening, dia bisa juga ke paru atau ke hati. Untuk kanker tiroid sendiri, kalau dia kita biarkan membesar karena dia letaknya bertetanggaan, berbatasan langsung dengan saluran nafas, maka risiko dari kanker tiroid itu sendiri adalah penekanan saluran napas. Jadi ya masih lumayan banyak lah pasien-pasien kita yang takut berobat, begitu tumor sudah membesar datang ke IGD, datang dengan keluhan OSNA, kalau kita istilahnya obstruksi saluran napas akut. Jadi sumbatan saluran napas atas, sumbatan saluran napas atas yang napasnya itu lebih parah dari orang asma yang buat sampai gitu ya, sampai bunyi-bunyi gitu. Dan itu kasusnya kasus emergensi. Kalau pasien tidak segera kita tolong, maka pasien mungkin akan meninggal. Jadi ya sama kayak kita punya anak, balik lagi kita cerita anak, kalau anak kita kelas 1 SD sama anak kita kelas 3 SMA, kalau yang kelas 1 SD nakal, kita masih bisa mengatur si anak. Tapi kalau sudah SMA kelas 3, mungkin agak kewalahan. Sama kayak kanker, kayak tumor, mumpung dia stadium awal, mumpung masih kecil, langsung kita tangani. Jangan setelah besar, sesudah sesak napas, baru berobat ke tenaga medis. Karena konsekuensi logis dari hal tersebut, bila si tumornya sudah besar, maka bisa mengancam jiwa pasien. Kemudian penata laksanaan atau pengobatan juga pasti lebih rumit. Terus ketiga, biaya yang akan dipakai juga pasti jauh lebih besar dibanding dia stadium awal. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baiklah Dok, kita akan jeda sebentar, dan untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Tapi kita jeda sebentar dan akan kembali lagi, tetaplah di Jendela. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
pendaftaran di Polri Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Pasti di jendela pemirsa DJ TV yang ada di rumah yang ingin ikut berinteraktif bisa langsung saja di 0711341111 dan kita masih membahas mengenai kanker tiroid. Dan dokter, mungkin kita akan membahas pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Mungkin untuk pengobatannya nih sendiri dok. Mungkin pengobatan dari kanker tiroid ini apakah harus melalui kemoterapi atau tidak? Jadi filosofi kita di bedah tumor, bila itu suatu kanker solid itu artinya padat, maka pengobatan utama yang kita lakukan adalah pembedahan. Sementara tumor tiroid atau kanker tiroid itu sendiri merupakan kanker atau tumor solid. Jadi pilihan utama dari terapi kanker tiroid adalah pembedahan. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita buang seluruh tiroid, ya, bila itu kanker, ya, seluruh tiroidnya akan kita angkat, ya, kemudian pasien akan kita kasih obat namanya Euthyrox, suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu sendiri. Kita akan kasih dengan dosis supresi, jadi dosis yang agak tinggi untuk menekan biar sel-sel tiroid kalau masih ada yang tersisa di situ itu tertekan. Kemudian bila ada indikasi-indikasi tertentu, ya, selain kita lakukan pembedahan, pasien akan kita rujuk mungkin ke Bandung atau ke Darmais atau ke RSCM atau Gatot Subroto untuk melakukan terapi nuklir, terapi ablasi. Tapi alhamdulillahnya, insya Allah tahun 2026 kita akan ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein akan ada gedung onkologi terpadu yang salah satunya kita akan membangun fasilitas radionuklir. Jadi sekarang kalau tidak salah ada dua orang yang sedang sekolah, ya, satu orang juga mau sekolah lagi untuk mengambil spesialis nuklir, kedokteran nuklir, yang akan di mana di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu akan dibangun fasilitas itu sehingga
pasien tidak perlu lagi kita rujuk ke Jakarta ataupun ke Bandung. Ya, jadi sekalian kita juga minta tolong doanya dari para pemirsa, mudah-mudahan yang kita rencanakan ini berhasil dan berjalan lancar. Seperti itu, Mbak. Amin. Ya. Oke dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kenapa nih dok ya, secara umum kita sering sekali melihat masyarakat yang ada di Indonesia juga dan juga di Palembang khususnya, ini kadang-kadang kalau mau ke rumah sakit ini setelah gejala benjolannya tuh semakin memarah, itu kenapa ya dok ya? Iya. Ya, ini secara empiris ya Mbak ya, secara pengalaman ya. Jadi setiap pasien datang sudah parah, apakah itu payudara atau tiroid ataupun yang lain, saya sering tanya, kenapa datangnya terlambat? Nah, biasanya si pasiennya menjawab, pertama mungkin takut operasi ya, bukan takut sama dokternya ya, tapi takut operasi. Terus kedua takut kemoterapi. Ya memang segala sesuatu itu memang ada konsekuensi, ada risiko untuk itu. Tapi kan kita di dunia kedokteran itu sebelum melakukan pengobatan ke pasien itu sudah melakukan penelitian dulu, dan biasanya penelitiannya secara internasional, jadi sudah terstandarisasi. Karena pasiennya biasanya takut, berusaha menghindari dokter, biasanya pilihannya ke alternatif, ke orang pintar. Jadi saya sering canda nih sama pasien. Jadi definisi orang pintar itu apa? Definisi orang pintar adalah orang yang tidak perlu belajar tentang suatu penyakit tapi bisa mengobati penyakit. Itu definisi orang pintar. Tapi kalau definisi orang tidak pintar adalah orang yang harus belajar bertahun-tahun dulu baru bisa mengobati penyakit. Seperti saya pemirsa, saya dulu zaman dulu sekolah untuk ambil dokter umum 7 tahun, ambil spesialis 5 tahun, kemudian ambil konsultan tumor, bedah tumor itu 2 tahun, 14 tahun. Jadi saya termasuk orang yang kurang pintar karena harus belajar bertahun-tahun untuk mengobati pasien. Tapi himbauan saya kepada pemirsa, ya sebaiknya kita mencari pilihan pengobatan yang sudah terbukti secara ilmiah, yang berdasarkan dalil akal ya, berdasarkan akal yang ada. Mungkin seperti itu. Oke, berarti untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, jika sudah terasa ada benjolan di daerah sekitar leher ya, itu berarti kita harus langsung ke tenaga ahlinya ya. Iya, tenaga seperti medis, ya. itu. Oke. Dan juga nih dok, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih dok ya. Ini kita untuk pantangan makanan bagi penderita kanker ini sendiri. Ini pantangannya seperti apa nih dok? Ya saya juga sering bercanda ya Mbak ya ke pasien-pasien ya. Pasien sering tanya, dok apa sih dok pantangannya? Ya pantangannya jangan nggak makan, seperti itu ya. Jadi ya karena sudah sakit, habis operasi, apalagi kemo, biasanya pasiennya nggak makan. Jadi kita nggak membatasin pasien untuk tidak makan, malah kita menganjurkan apapun yang pasien mau silahkan dimakan. Jadi secara relatif tidak ada pantangan yang spesifik untuk pasien-pasien cancer. Malah kita yang penting makan ya dok ya. Malah kita menganjurkan banyak makan, terutama yang mengandung protein ya, untuk untuk sistem pertahanan tubuh kita. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, berarti pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah jangan takut makan ya. Ya, justru harus banyak makan. Justru harus banyak makan ya. Oke, boleh nih dok mungkin pesan-pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah? Oke, untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, bila mendapatkan suatu penyakit, maka manfaatkanlah fasilitas yang ada. Ya kan kita semua sudah tahu bahwa kita punya BPJS, kita menerima kok di Rumah Sakit Muhammad Hussein sebagian besar pasien kita pasien BPJS. Jadi pengobatan itu ditanggung oleh BPJS, dibantu oleh BPJS, kemudian alhamdulillah tim-tim dokter yang di sana itu rata-rata sudah subspesialis. Jadi spesialis, subspesialis. Jadi sudah lebih khusus lagi untuk menangani penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian satu lagi saya sudah mungkin 8 sampai 10 tahun di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dibanding saya pertama dengan sekarang sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau dulu ya,
Kalau mau daftar itu kita masih manual, mau antri, sekarang kita sudah ada aplikasi Daftarin Aja. Kemudian untuk penjadwalan operasi, kalau dulu kita masih manual, saya waktu sekolah dulu masih nulis di papan tulis. Kalau sekarang kita sudah ada yang namanya SIJO, sistem penjadwalan operasi. Jadi insya Allah ke depan kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Ya, tapi ya namanya proses, pasti di sana sini mungkin masih ada hambatan-hambatan. Tapi semakin ke depan itu semakin kita reduksi atau kita kurangi. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baiklah dokter, kita ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Nur Qodir, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan, dokter spesialis bedah konsultan onkologi KSM Bedah Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan pemirsa CJ TV yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap saksikan Jendela setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Dan saya Syana Aviani pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara ini dipersembahkan oleh begitu indah, tak pernah sampai. Ya sudahlah, saat berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Tanpa ada harapan, saat raga ku persembahkan bersama jiwa, cinta, cinta dan harapan akan sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lewat menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada, tahu lagi problem akan terus menerjang bagai deras ombak yang menghantam karang. Namun
namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini.